Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Pak Bagus Karismawan dan juga Ibu Daru Putih Kusumaningtyas selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Digital. Nah, pada kesempatan kali ini kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan study case. Di sini ada saya sendiri, Shirley, bersama rekan saya yang lain. Saya Syifa Amalia. Saya Kayla Citra. Baik, nah di sini itu kita langsung masuk ke pembahasan latar belakang study case yang diberikan. Study case kali ini itu tentang Beliu.com. Nah, Beliu ini merupakan salah satu perusahaan e-commerce lokal yang mengalami pertumbuhan pesat pada awal kemunculannya di pasar Indonesia. Dengan mengusung misi untuk menjadi jembatan antara produsen lokal dan konsumen digital, Beliu berhasil menarik jutaan pengguna aktif berkat strategi pemasaran agresif dan penetrasi pasar yang luas di kota-kota besar. Selama beberapa tahun, perusahaan ini menunjukkan kinerja menjanjikan, terutama dalam hal akuisisi pengguna baru dan peningkatan nilai transaksi bulanan. Nah, akan tetapi Beliu ini menghadapi tantangan-tantangan. Nah, di case yang pertama ini itu, disajikan itu harus menyajikan model pendapatan baru yang dapat dikembangkan oleh Beliu dan juga tentang bagaimana detail dari setiap prosesnya. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Kai. Oke, di sini ada pembahasan study case yang pertama. Study case pertama ini kita akan membahas pendapatan model baru. Di sini ada 3 revenue model baru. Yang pertama itu ada revenue model dari ekspansi ke kota tier 2 dan tier 3 yang diusulkan oleh Amelia Kusuma selaku President Marketing. Yang pertama itu di sini ada 3 komponen. Yang pertama, komisi transaksi sebesar 2-5% dari setiap penjualan di platform yang meningkat seiring pertumbuhan GMV di wilayah baru, di mana Beliu.com ini memperoleh pendapatan melalui potongan komisi sebesar 2-5% dari setiap transaksi yang terjadi di platform. Dengan meningkatnya jumlah pengguna, pembeli, dan juga penjual di kota-kota baru, maka total gross merchandise value-nya atau GMV-nya akan meningkat secara signifikan. Terus komponen kedua itu adalah pendapatan iklan lokal melalui fitur sponsor, produk ads, dan paket promosi berbayar bagi UMKM daerah untuk meningkatkan visibilitas produk. Brand lokal maupun UMKM di daerah itu dapat membayar untuk menampilkan produk mereka di posisi strategis melalui fitur sponsor produk. Selain itu, Beli.com itu juga dapat menyediakan paket promosi berbayar khusus bagi penjual di wilayah tertentu untuk meningkatkan visibilitas produk mereka. Terus komponen yang ketiga itu ada pendapatan dari kemitraan lokal dan program afiliasi atau afiliat, di mana afiliasi ini kayak kerjasama sama influencer, komunitas UMKM, dan media daerah. Di setiap transaksinya dari tautan afiliasi itu akan memberikan fee tambahan bagi perusahaan Beliu.com. Boleh di next? Oke, di sini ada model revenue kedua, yaitu revenue model dari produk digital dan layanan yang diusulkan oleh Dimas Prasetyo selaku Presiden Produk. Di Beliu.com ini dapat memperluas portofolio bisnisnya dengan bukan hanya menjual barang fisik saja, tapi juga menghadirkan produk digital dan layanan berbasis online seperti pulsa, voucher game, token listrik, asuransi digital, hingga adanya kelas daring. Dan model pendapatan yang diterapkan pada lini produk digital dan layanan ini itu terdiri atas 4 mekanisme utama. Yang pertama itu margin penjualan 3-10% dari produk digital yang dibeli dari mitra dan dijual kembali tanpa biaya logistik. Di mana margin penjualan produk digital
Beli.com itu membeli berbagai produk digital dari mitra penyedia, kayak voucher game atau token listrik dalam jumlah yang besar. Dan nanti Beliu.com itu akan menjualnya kembali dengan margin keuntungan tertentu. Misalnya itu kita ambil contoh 3-10%. Karena produk digital itu tidak memerlukan proses logistik. Jadi margin bersih yang diperoleh itu akan relatif lebih tinggi. Terus yang kedua itu komisi mitra diperoleh dari transaksi layanan seperti asuransi atau konten premium melalui sistem referral. Di mana untuk produk dan layanan tertentu seperti asuransi digital atau langganan konten premium, Beliu.com itu punya peran sebagai perantara untuk menghubungkan antara pengguna dengan penyedia layanan. Dari setiap transaksi yang berhasil, maka Beliu.com itu akan memperoleh komisi sesuai kesepakatan dengan mitra terkaitnya. Terus yang ketiga itu ada langganan atau freemium dengan versi gratis terbatas dan versi berbayar untuk akses penuh layanan digital dan SAS. Terus model ini tuh diterapkan pada layanan seperti kelas daring, konten eksklusif, atau perangkat lunak berbasis SaaS, misalnya software akuntansi dan manajemen toko bagi UMKM. Di mana pengguna itu dapat menikmati versi gratis dengan fitur terbatas. Kemudian akan beralih ke versi berbayar secara bulanan ataupun tahunan. Dan yang terakhir itu ada biaya layanan tambahan untuk fitur premium seperti akses instan atau dukungan prioritas. Biaya ini tuh akan dikenakan untuk pembelian tertentu yang memerlukan fitur khusus seperti akses instan, pembatalan cepat, atau layanan dukungan prioritas. Boleh di next? Nah, selanjutnya itu ada revenue model dari B2B Marketplace yang diusulkan oleh Sari Andini selaku Vice President Business Development. Di sini tuh ada tiga komponen. Komponen yang pertama itu komisi transaksi grosir sebesar 1-3% dari nilai penjualan antar pelaku usaha menghasilkan pendapatan tinggi karena nilai transaksi besar. Dalam setiap transaksi antar pelaku usaha di platform, maka Beliu.com itu akan memperoleh komisi sebesar 1-3%. Meskipun persentasenya terlihat kecil, tapi nilai transaksi grosir yang besar itu menghasilkan pendapatan signifikan. Sebagai contohnya itu, misalkan dari satu transaksi bernilai 50 juta, maka Beliu.com dapat memperoleh pendapatan komisi sekitar 500.000 hingga 1,5 juta. Yang kedua itu ada langganan layanan premium bagi penjual grosir untuk fitur seperti analitik dashboard, inventory management, dan juga promosi berbayar. Beli.com ini menyediakan paket langganan yang menawarkan berbagai fitur unggulan seperti analisis dashboard untuk memonitor performa penjualan, terus ada juga yang namanya inventory management system untuk mengatur stok barang, serta ada fitur promosi juga, di mana penjual grosir itu dapat berlangganan dengan biaya tetap per bulannya untuk mengakses layanan-layanan eksklusif. Dan yang terakhir itu ada biaya layanan finansial dan logistik melalui kerjasama dengan lembaga keuangan serta penyedia pengiriman grosir. Beliu.com itu dapat bermitra dengan lembaga keuangan untuk menyediakan fasilitas pembayaran tempo bagi pembeli, seperti skema net min 30 dan net 60 days. Dari fasilitas tersebut, maka Beliu.com itu dapat memperoleh fee atau bagi hasil dari bunga yang dikenakan. Nah, selain itu, Beliu.com itu juga dapat menerima tambahan pendapatan dari kerjasama dengan penyedia logistik untuk layanan pengiriman grosir. Boleh di next? Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, study case yang kedua ini tentang menganalisis faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi Beliu.com itu sendiri. Yang kali ini kami menganalisisnya menggunakan framework analisis Porter 5 Force yang selengkapnya akan dijelaskan oleh Shiva. Baik, terima kasih. Yang pertama itu ada ancaman pendatang baru. Pasar e-commerce di Indonesia, terutama pada segmen tier 2 dan 3 dan B2B marketplace, masih memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Namun, hambatan masuk relatif rendah karena infrastruktur digital semakin mudah diakses. Startup baru dapat dengan cepat meniru model bisnis Beliu.com menggunakan platform digital serupa. Faktor penyebab eksternal itu yang pertama ada teknologi digital mudah diadaptasi pesaing baru, yang kedua biaya pengembangan platform semakin terjangkau, yang ketiga dukungan investor terhadap startup lokal tinggi. Boleh di next?
Yang kedua ada daya tawar pembeli. Pengguna di kota tier 2 dan 3 serta pelaku UMKM di sektor B2B memiliki banyak pilihan platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, dan sebagainya. Mereka cenderung sensitif terhadap harga dan biaya layanan. Jika Beliu.com menaikkan komisi atau service fee, pengguna dapat berpindah ke platform lain. Faktor penyebab eksternalnya itu, yang pertama, persaingan harga sangat ketat di pasar e-commerce. Yang kedua, pembeli memiliki akses mudah untuk membandingkan harga di berbagai platform. Dan yang ketiga, loyalitas pengguna masih rendah di pasar digital berkembang. Boleh di next? Yang ketiga ada daya tawar pemasok. Dalam konteks Beliu.com, pemasok meliputi produsen produk fisik, penyedia produk digital seperti penyedia pulsa atau voucher game, dan mitra logistik. Jika pemasok besar seperti Telkomsel, PLN, atau penyedia asuransi digital menekan margin kerjasama, Beliu.com akan kesulitan mempertahankan keuntungannya. Faktor penyebab eksternal itu yang pertama, ketergantungan tinggi pada mitra penyedia produk digital dan logistik. Yang kedua, pemasok besar memiliki posisi tawar kuat dalam negosiasi komisi dan pembagian pendapatan. Dan yang terakhir, kurangnya diversifikasi sumber produk dapat meningkatkan risiko ketergantungan. Boleh di next? Yang keempat, ancaman produk substitusi. Produk dan layanan Beliu.com dapat tergantikan oleh platform lain yang menawarkan pengalaman lebih cepat, harga lebih murah, atau integrasi pelayanan yang lebih luas. Contohnya, pembelian voucher digital bisa langsung dilakukan melalui e-wallet seperti GoPay, Dana, dan OVO. Sementara transaksi grosir dapat dilakukan melalui platform seperti Ralali atau Wizi. Faktor penyebab eksternal itu yang pertama, inovasi digital cepat menciptakan banyak alternatif substitusi. Yang kedua, pengguna lebih memilih aplikasi yang sudah terintegrasi dalam sistem pembayaran dan logistik. Yang ketiga, kurangnya diferensiasi fitur dapat menurunkan daya saing Beliu.com. Boleh di next? Nah, yang kelima, yang terakhir itu intensitas persaingan di industri. Persaingan industri e-commerce Indonesia sangat tinggi. Platform besar seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada telah memiliki ekosistem yang kuat. Sementara pemain B2B seperti Ralali dan Circlo juga memperluas pangsa pasarnya. Faktor penyebab eksternal itu yang pertama, persaingan harga dan promosi yang agresif. Yang kedua, investasi besar-besaran dalam marketing oleh pemain besar. Yang terakhir, inovasi produk dan layanan berlangsung cepat. Boleh di next? Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan study case yang ketiga. Nah, di study case yang ketiga ini tentang bagaimana sih Beliu.com ini bisa mengambil keputusan bisnis yang strategis. Yang pertama, kita melalui analisis strategi PES, di mana pada tahap strategi analisis ini perusahaan Beliu.com perlu menganalisis sumber daya internal untuk memahami bagaimana sih kemampuan perusahaan yang tujuannya untuk menilai kekuatan dan kelemahan. Kemudian juga menentukan faktor-faktor keberhasilan serta mengidentifikasi potensi pengembangan yang akan dilakukan jangka panjang. Nah, analisis ini bisa dilakukan dengan menggunakan beberapa model atau framework. Nah, kali ini kami memilih jika ingin menganalisis keputusan internal itu menggunakan framework SWOT, TOWS, kemudian Critical Success Factor, dan juga SOAR Analysis. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu SWOT Analysis. Tentu kita sudah tahu ya tentang strength, weakness, opportunities, threat. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama, review dulu pernyataan visi, misi, tujuan, dan sasaran perusahaan. Kemudian langsung menganalisis SWOT, dan selanjutnya tinggal membuat rekomendasi berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Nah, selanjutnya, TOWS Matrix, di mana ada threats, opportunities, weakness, dan strength.
Langkah-langkahnya langsung mereview visi, misi, dan tujuan sama seperti sebelumnya, lalu langsung melakukan analisis dan terakhir membuat rekomendasi strategis dari analisis yang telah dilakukan. Nah, selanjutnya bisa menggunakan framework critical success factor. Ini biasanya mengidentifikasi terlebih dahulu elemen-elemen yang akan diteliti. Misalkan ada profit, brand image, pangsa pasar, teknologi, layanan, kemudian juga hubungan dan pemasok, dan strategi perusahaan. Nah, di mana biasanya elemen-elemen ini diberikan bobot yang mana hingga akhirnya itu nanti bobotnya 100%. Nah, hal ini digunakan untuk menganalisis dan menyusun strategi peningkatan kinerja internal lebih lanjut. Nah, selanjutnya bisa menggunakan framework SWOT analysis. Ada strength, opportunity, aspiration, and result. Langkah-langkahnya langsung melakukan penyelidikan dan inspirasi untuk memahami potensi terbaik bagi perusahaan Blue.com, lalu tinggal menganalisis SWOT itu tadi, menggunakan elemen strength, opportunities, aspiration, and result, dan selanjutnya tinggal menggunakan hasil analisisnya untuk membuat suatu rekomendasi kebijakan lebih lanjut. Nah, selain itu, kita juga bisa menggunakan metode SMART Goals. Nah, ini berhubungan dengan strategi objektivitas PES, di mana kalau misalnya perusahaan itu ingin, yaitu Rendra Wijaya ingin memastikan objektivitas strategis yang ditetapkan, maka bisa mengukur keberhasilannya menggunakan framework SMART. Spesifik, tujuannya itu harus dirumuskan secara jelas dan terarah. Seperti misalkan, ingin meningkatkan penjualan pengguna aktif aplikasi sebesar 20% dalam 1 tahun. Jadi spesifik targetnya. Yang selanjutnya adalah achievable, yaitu yang selanjutnya adalah measurable, yaitu memiliki indikator yang dapat diukur. Misalkan, mau penjualan per bulan itu 100, 500 juta, dan sebagainya. Nah, selanjutnya, achievable, realistis, sesuai dengan kapasitas perusahaan. Misalnya, tujuannya yang selalu ambisius dapat menurunkan motivasi tim juga jika tidak tercapai. Nah, selanjutnya itu ada relevan, yang selaras dengan visi, misi, dan strategi dari Blue.com itu sendiri. Dan yang terakhir, time bound, harus memiliki jangka waktu yang jelas agar tercapai objektivitas strategi yang diharapkan. Nah, kemudian jika Blio.com ini ingin membuat visi yang baru gitu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu harus selaras dengan nilai dan kebudayaan dari perusahaan Blio.com agar tetap konsisten dan tidak menimbulkan disorientasi. Kemudian selanjutnya relevan dengan kondisi dan arah masa depan nanti dengan menyesuaikan perubahan dari setiap bisnis yang ada, teknologi, dan juga pasar. Dan selanjutnya melibatkan pemangku kepentingan seperti pimpinan, karyawan, dan mitra strategis untuk menciptakan visi yang mencerminkan komitmen bersama tentunya. Nah, selanjutnya, ini itu ada strategi definition, di mana menggunakan framework SMART. Jadi, yang tadi dijelaskan di awal oleh Kai terkait strategi yang diusulkan oleh masing-masing VP, itu dianalisis lebih dalam. Yang pertama itu tentang marketing ekspansi. Spesifiknya, ingin ekspansi ke pasar ke 10 kota tier 2 dan 3. Kemudian measurable, terukur, misalkan target capture-nya 25% dalam 2 tahun. Dan selanjutnya achievable, dapat dicapai, itu memungkinkan. Misalkan itu dengan dapat dicapai dengan dukungan dana 120 miliar dan strategi kolaborasi lokal. Selanjutnya relevan untuk meningkatkan basis pengguna dan penetrasi pasar. Dan selanjutnya ada berbatasan waktu, misalkan berjangkanya 18 bulan sampai 2 tahun. Kemudian, selanjutnya produk pengembangan. Ini itu spesifiknya apa? Membuat platform khusus produk digital dan juga integrasi payment gateway. Terukur, kontribusi produk digital meningkat 30% dalam 2 tahun dan dapat dicapai, yaitu misalkan dengan dana 85 miliar, dukungan tim IT, dan juga partnership. Selanjutnya, relevan karena diversifikasi pendapatan non-logistik meningkatkan margin perusahaan. Selanjutnya, time bound-nya, target implementasinya 2 tahun. Kemudian business development, spesifiknya apa? Membuat marketplace. Kemudian terukurnya apa? Yaitu targetnya 10% dalam pangsa pasar B2B. Dan juga achievable-nya apa? Dapat dicapai dengan modal 150 miliar, 50 miliar. Selanjutnya relevan, karena dapat memperluas model bisnis yang tadinya itu hanya customer to customer menjadi B2B. Dan selanjutnya time bound yaitu 4 tahun. Sedangkan yang terakhir itu finance optimalisasi.
Spesifiknya apa? Yaitu optimalisasi operasional, menaikkan conversion rate dari 2,1% ke 3,5%. Terukurnya apa? Yaitu potensi peningkatan revenue 40% dan mengurangi CS cost-nya 30%. Dapat dicapainya apa? Sangat realistis karena hanya butuh 45 miliar. Relevannya apa? Relevannya itu untuk efisiensi finansial dan profitabilitas jangka pendek. Sedangkan time bound-nya dapat terrealisasi 6-12 bulan. Nah, selanjutnya, jika kita diberikan pilihan gitu, harus memilih strategi yang diberikan tadi oleh para VP yang mana, maka kami memilih strategi Hendra Setiawan, yaitu tentang optimalisasi dan efisiensi internal. Karena ini itu berhubungan dengan keuangan yang terbatas. Cadangan kas hanya 180 miliar dengan burn rate itu 22 miliar per bulan, sehingga ekspansi besar itu terlalu beresiko. Dan yang paling memungkinkan itu secara keuangan yaitu dari Hendro. Selanjutnya, dampak cepat dan terukur. Target peningkatan conversion rate tadi dari 21,1% ke 2,5% itu berpotensi menaikkan revenue 40%, di mana ini secara otomatisasi layanan tuh dapat menekan biaya hingga 30% dalam 3,6 bulan. Selanjutnya, biaya rendah karena hanya butuh 45 miliar. Nah, ini lebih jauh efisien nih dibandingkan strategi yang tadi diberikan oleh yang lainnya. Dan juga yang terakhir, memperkuat fondasi bisnis, perbaikan sistem data, otomatisasi, dan pricing menciptakan dasar yang kuat untuk ekspansi dan inovasi di tahap berikutnya. Maka dari itu, Beliau.com ini memang menghadapi krisis keuangan ya dengan burn rate 22 miliar per bulan dan kas tersisa 180 miliar. Akan tetapi dalam situasi ini strategi paling tepat adalah yang tadi disampaikan oleh Hendro. Dengan implementasi ini bisa memperkuat fondasi finansial sebelum ekspansi atau diversifikasi lebih lanjut sehingga menjadikan Beliau.com lebih siap bersaing di pasar e-commerce yang sangat kompetitif. Demikian penyampaian hasil diskusi study case yang telah kami paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.